Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi, MAG. Saya adalah Imam Rawatib Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat An-Nas. Ini merupakan seri pertama yang insya Allah pada episode-episode berikutnya saya akan menjelaskan tafsir surat-surat pendek dari mulai surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq dan seterusnya. Baik, teman-teman jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tafsir surat An-Nas, alangkah baiknya kita membaca surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Baik teman-teman, secara umum surat An-Nas ini merupakan ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal keburukan yang sifatnya ghaibiyah, yang sifatnya tidak terlihat, yang sifatnya batiniah, yaitu perlindungan dari bisikan-bisikan syaitan yang berbentuk jin dan manusia. Adapun apabila kita membaca surat Al-Falaq, surat Al-Falaq itu adalah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan keburukan yang sifatnya lahiriah, seperti godaan dari setiap keburukan, min syarri ma khalaq. Kemudian godaan dari orang-orang fasik yang aktif menebarkan kebencian dan keburukan. Kemudian keburukan dari orang-orang yang menebarkan sihir, dan terakhir orang-orang yang hasud. Surat Al-Falaq mengajarkan cara berlindung dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, dan surat An-Nas mengajarkan berlindung kepada hal-hal yang sifatnya keburukan batiniah. Pada surat An-Nas ini kenapa dinamakan dengan surat An-Nas? An-Nas itu karena memang pada intinya manusia itu memiliki kecenderungan keburukan. Keburukan yang sifatnya batiniah. Dan keburukan-keburukan itu alangkah akrabnya dengan diri manusia. Karena manusia tadi ada sisi-sisi negatif yang apabila sisi-sisi negatif itu tidak dilatih, tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka kecenderungan manusia adalah memiliki keburukan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, kata An-Nas itu sendiri terambil dari kata An-Naus. Naus itu artinya adalah sesuatu yang akrab. Kenapa? Sesuatu yang jinak. Kenapa? Karena jiwa manusia memang akrab dengan sesuatu yang sifatnya bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan keburukan. Kalau tidak dilawan dengan bisikan-bisikan baik, yaitu bisikan malaikat. Beliau juga mengatakan An-Nas itu terambil dari kata ada An-Naus, ada Al-Uns, ya, ada Al-Uns. Al-Uns itu artinya tadi keakraban. Al-Uns, ya, keakraban. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mendengarkan tujuan daripada surat An-Nas dan surat Al-Falaq, kemudian nama daripada surat An-Nas itu sendiri, mari kita kaji lebih mendalam. Di dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan? Kalau di dalam surat An-Nas
kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan 3 sifat rububiyah, Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, Mulkiyah, kemudian Ilahin Nas, sifat ilahiyah. Jadi ada 3 sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang disebutkan ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon perlindungan dari sifat-sifat bisikan-bisikan setan. Sedangkan di dalam surat Al-Falaq memohon perlindungan hanya dengan menyebutkan 1 sifat kesempurnaan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu sifat rububiyah. Kenapa hal itu? Kata para ulama, sebagian mufassir menjelaskan bahwa karena memang untuk melawan bisikan-bisikan setan, untuk melawan bisikan-bisikan batiniyah, untuk melawan diri sendiri itu lebih berat daripada kita melawan keburukan yang sifatnya eksternal. Keburukan orang-orang yang hasud, keburukan orang-orang yang dengki, keburukan orang-orang yang fasik yang ingin mencelakai kita, dan keburukan-keburukan apapun yang sifatnya eksternal itu lebih mudah daripada kita melawan keburukan diri kita sendiri, dari kita melawan bisikan-bisikan syaitaniyah yang ada di dalam diri kita. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW setelah melakukan perang jihad, perang Badar, jihad, perang Badar, perang besar, tetapi setelah pulang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kenapa? Karena perang besar itu adalah melawan diri kita sendiri. Di dalam surat An-Nas kita diajarkan untuk melawan bisikan-bisikan syaitaniyah, bisikan-bisikan keburukan yang ada di dalam diri kita pribadi. Kita meminta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya yang sempurna, yaitu sifat rububiyah, sifat mulkiyah, dan sifat ilahiyah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketiga sifat ini memiliki tingkatan. Kenapa? Karena sifat rububiyah adalah sifat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya. Di dalam sifat rububiyah, kalau kita sederhanakan kepada hal-hal yang sifatnya kemakhlukan, misalkan orang yang mengatur belum tentu memiliki. Bisa jadi orang itu mengatur tapi tidak memiliki. Bisa jadi orang itu mengatur dan memiliki tapi tidak layak disembah. Dalam surat An-Nas kita lihat, Allah itu adalah zat yang mengatur segalanya. Yang mengatur sedih, yang mengatur senang, yang mengatur mati, yang mengatur hidup, yang mengatur pemberian, dan yang mengatur pencegahan. Mengatur segalanya, mengatur sakit dan mengatur sehat. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas zat dan sifat rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengatur dan dia juga yang memiliki. Allah yang memiliki kita. Allah yang memiliki syaitan yang membisikkan ke dalam diri kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan yang memiliki bisikan-bisikan itu untuk kita dipalingkan kepada bisikan-bisikan yang baik, sehingga dorongan-dorongan jiwa kita adalah dorongan jiwa yang baik. Kita melakukan kebaikan-kebaikan pada akhirnya sebagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sifat ilahiyah, dia zat yang mengatur, dia zat yang memiliki, dan oleh karenanya dia adalah zat yang layak untuk kita sembah, zat yang kita layak untuk memohon, zat yang kita layak untuk kita tuju, zat yang layak untuk kita bermunajat dan berdoa, memohon segalanya untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan. Kata para ulama, memang katanya, memang lafadznya adalah al-waswas, bisikan, pelaku. Tapi yang dimaksud adalah pelakunya. Yang kata-katanya merupakan masdarnya, merupakan perbuatannya. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang berbisik. Siapa itu orang yang membisikkan? Zat yang membisikkan itu adalah syaitan. Jadi al-waswas yang dimaksud di sini adalah syaitan. Al-khannas, secara bahasa al-khannas itu adalah yang dia menjauh. Kenapa syaitan itu disebut al-khannas? Karena dia menjauh ketika disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu menjauh ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu menjauh ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu menjauh, syaitan itu kabur ketika kita aktif
setiap hari, setiap waktu, setiap detik hati kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berzikir. La ilaha illallah, misalkan subhanallah, alhamdulillah, seluruh aktivitas kita nyatakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan itu adalah al-khannas. Dia selalu tidak lengah. Dia tidak berhenti untuk membisikkan di dalam dada kita, di dalam jiwa kita. Tapi kita kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kabur. Makanya disebut dengan al-waswas al-khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dia setan yang selalu tidak berhenti membisikkan di dalam dada manusia. Ya, makanya kata Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, setan itu tidak berhenti membujuk, merayu, menuju kepada keburukan di dalam jiwa kamu. Oleh karenanya kata Imam Ibn Athaillah, janganlah pernah engkau berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan juga akan betah berada membisik-bisikan di dalam jiwa kita. Yang terakhir ayatnya mengatakan, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa yang membisik-bisikan itu bisa berupa sesuatu yang al-jin, yang tidak kelihatan. Bisa juga sesuatu yang kelihatan, yaitu katakanlah manusia. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia yang ada di sekeliling kita, dia menjelma, dia dipersonifikasi menjadi orang yang memberikan nasihat kepada kita. Tetapi nasihat-nasihat itu bukan memberikan manfaat kebaikan kepada diri kita, tetapi nasihat itu justru menjerumuskan kita. Itulah hakikat daripada yang membisik-bisikan kepada keburukan. Bisa berupa al-jin yang tidak kelihatan, min syayatinil insi wal jin, ya, setan-setan yang berupa jin dan berupa manusia. Karena yang memberikan nasihat keburukan itu bisa tidak kelihatan, yaitu dia aktif ada di dalam jiwa kita. Bisa juga dari sifatnya yang eksternal memberikan nasihat-nasihat yang bukan nasihat sebenarnya, tetapi justru menjerumuskan kepada kita. Para hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit makna yang bisa saya jelaskan di dalam menafsirkan surat An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya, mengingatkan kepada diri saya untuk selalu kemana-mana setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sadar bahwa setan tidak pernah lengah dalam membisikkan, dalam merayu kita kepada keburukan. Oleh karenanya mari sama-sama kita selalu ingat, selalu berzikir, selalu memohon perlindungan, kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan pribadi kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.